ikhtilaf para ulama itu, perselisihan para ulama itu ada namanya khilaf tanawwu, ada namanya khilaf tudad. Khilaf tanawwu itu khilaf yang tidak saling bertentangan, bisa padukan, disatukan. Kalau ini kita terima semuanya. Contoh, ada ulama yang mengatakan doa istiftah itu bacaannya seperti ini. Ada lagi ulama mazhab yang lain mengatakan doa istiftah itu yang seperti ini. Setelah diteliti dan dipelajari, ternyata hadisnya semua sahih. Jadi perbedaan ini tidak saling bertentangan, bisa dipadukan. Bagaimana menyatukannya? Bahwa semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita boleh memilih, silakan. Bahkan yang bagus itu terkadang kita pakai yang ini karena sama sahih sunnah. Ini juga sunnah. Nah, ada beberapa macam bacaan doa iftitah. Begitu juga ruku, ya, sujud dan seterusnya. Atau cara mengangkat tangan. Ada ulama yang mengangkat tangan itu sejajar dengan daun telinga. Ada cukup di dada. Ternyata hadisnya sama-sama sahih dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi perbedaan ini perbedaan yang membuat dia sunnah itu beragam. Kemudian yang kedua jenis khilaf atau ikhtilaf itu tudad, saling bertentangan. Berarti ini mengklaim ini benar, menyalahkan yang satunya. Nah, khilaf tudad ini yang saling bertentangan ini ada khilafnya itu dhaif. Apa maksudnya dhaif ini? Artinya pendapat yang menyelisihi itu lemah sekali, hanya segelintir dan pendapatnya tidak ada hujahnya. Menyelisih pendapat mayoritas ulama, maka sudah tidak bisa kita terima. Contoh masalah haramnya alat musik. Haramnya alat musik itu jelas hadisnya, bahkan imam-imam mazhab yang 4, bahkan dari salafus saleh, dari sahabat tabi'in, itu sudah jelas mereka mengharamkannya. Lalu muncul sebagian kecil ulama yang berijtihad melemahkan hadis tersebut atau mengatakan bahwa musik itu tidak apa-apa. Muncul Ibnu Hazm misalnya, pendapat Ibnu Hazm. Dan itu dibantah oleh ahli-ahli hadis. Lalu pendapat Ibnu Hazm diikuti oleh segelintir atau beberapa ulama, termasuk sebagian orang-orang di zaman sekarang. Nah, ini khilaf yang dhaif, yang lemah. Maka tidak perlu kita terima. Ada lagi khilaf qawi, kuat. Artinya apa? Dua pendapat yang saling bertentangan, tapi keduanya memiliki dalil-dalil yang kuat. Ini khilaf mu'tabar, khilaf yang harus kita akui, walaupun kita memilih salah satu pendapat. Biasanya ini dalam masalah fikih. Dulu saya pernah bertanya kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi, murid Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, tentang bersedekap setelah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan itu sunnah. Kan bertentangan. Kapan ijtihad pendapat ulama itu bisa kita tinggalkan dan tidak kita ambil? Beliau jelaskan waktu itu. Dan pendapat-pendapat mereka itu adalah pendapat-pendapat yang kuat. Ijtihad mereka punya dalil-dalil. Terkadang perselisihan itu perselisihan dalam memahami makna hadis itu. Maka dalam hal yang seperti itu kita berusaha memilih fatwa atau pendapat ulama yang paling kita yakini, dengan tetap menghormati pendapat ulama yang lainnya. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.